Bab 2407 dalam satu hari satu. Ledakan. Pedang tulang putih itu, bagaikan sambaran petir hitam yang membelah langit, menebas dengan ganas ke arah kepala Zhang Yi. Pada saat itu, seluruh lembah bergetar, seolah-olah kegelapan itu sendiri akan runtuh. Namun, berdentang, cahaya pedang itu sekali lagi ditelan seluruhnya. Zhang Yi tetap diam sepenuhnya. Berbagai fenomena di sekelilingnya hanya beriak, sepenuhnya menetralkan serangan yang mengguncang langit. Bagaimana ini mungkin? Suara tulang terbakar serak, dan keputusasaan akhirnya muncul di matanya. Indeks kemampuannya tidak jauh berbeda dari Zhang Yi. Namun serangannya seperti permainan anak-anak dalam menghadapi pertahanan Zhang Yi. Benarkah? Tanpa cacat sedikit pun? Tanpa dia sadari, Zhang Yi memprioritaskan alokasi statistik defensif. Dia punya banyak sekali lawan yang tidak bisa dikalahkannya, tetapi hanya sedikit yang bisa menembus pertahanannya dan menggoresnya. Sudah selesai? Sekarang saatnya serangan balikku. Zhang Yi dengan lembut mengangkat tangan kanannya, bahkan di depan penyihir malam, dia masih harus menahan diri. Jika bukan itu yang terjadi, dia akan membunuh Fen Gu dalam satu gerakan. Meski begitu, tangan kanannya bergerak sedikit. Dalam kehampaan, ruang yang dibentuk oleh tali di area tempat tubuh tulang terbakar berada runtuh oleh sebuah garis. Menebas. Tanpa ada ruang ketebalan yang terkikis, luka besar terbuka di tubuh tulang terbakar, yang berasal dari perutnya dan hampir membelahnya menjadi dua. Namun, karena Zhang Yi menahan diri, Fen Gu tidak terbunuh, tetapi luka di perutnya tetap mengejutkan. Darah mengucur deras, dan tubuh Fen Gu mulai bergoyang. Pupil matanya mengerut tajam, tidak mengerti bagaimana luka ini bisa terjadi. Lukanya tampak aneh sekali, sampai-sampai dia mengira dirinya terkena serangan kausal dari pihak lawan. Darah mengucur deras, dan dia menahan rasa sakit, memegang pinggangnya dengan satu tangan, namun masih berusaha mengangkat pedangnya lagi. Tulang terbakar, sudah cukup. Tepat pada saat itu, sepasang tangan ramping tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya yang berlumuran darah. Xun Liuxing, dengan air mata mengalir di wajahnya, berusaha mati-matian untuk menahannya, mencegahnya terus mengorbankan nyawanya. Suaranya bergetar, namun tegas. Kalau terus begini, kamu akan mati. Kamu sudah mengerahkan segalanya, itu sudah cukup. Kumohon. Hentikan. Tubuh tulang terbakar menjadi kaku seluruhnya, dan pedang tulang putih di tangannya bergetar hebat. Tatapannya dipenuhi perjuangan, campuran kegilaan dan kebencian, tetapi akhirnya hancur di tengah air mata Xun Liuxing. Aku hanya ingin melindungimu. Suaranya serak dan rendah, dan pedang tulang putih di tangannya akhirnya terjatuh dan menancap di tanah. Bulan gelap abadi, di belakangnya hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, berubah menjadi pecahan-pecahan cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya, dan langsung menghilang ke udara. Tubuh tulang terbakar bergoyang, lalu dia tiba-tiba berlutut di tanah, napasnya menjadi tidak teratur, wajahnya tertutupi jejak darah dan air mata. Cederanya terlalu mengerikan, dia tahu dia tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Zhang Yi. Lembah yang bermandikan cahaya bulan, terdiam sesaat. Sang penyihir malah menyaksikan kejadian ini dalam diam, pandangan rumit tampak di matanya, tetapi dia tetap diam. Zhang Yi kemudian menarik kembali pandangannya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan hanya meninggalkan bisikan terpisah. Kadang-kadang, masalahnya bukanlah pada kurangnya kekuatan, tetapi pada arah yang salah. Sosoknya tampak sangat dingin dan menyendiri dalam kabut hitam. Namun tulang terbakar tidak lagi mendengarkannya. Dia hanya memeluk Xun Liuxing erat-erat, membenamkan wajahnya di bahunya, seperti anak kecil yang tak berdaya. Udara di lembah itu terasa berat dan menyesakan, dan malah menyelimuti daerah sekitar mereka, membuat orang pun sulit bernapas. Di dalam ruang bayangan, Yao Keer dan yang lainnya menyaksikan semua adegan ini, melihat pasangan manusia bulan saling berpelukan, dan air mata mengalir di mata mereka. Pemandangan itu sungguh mengharukan. Kalau bukan karena menyelamatkan nasib seluruh umat manusia, aku sungguh tidak ingin melihat hal sekejam itu. Yao Keer menyeka air mata dari sudut matanya dan mendesah tak berdaya. Dalam hal ini, siapa yang dapat disalahkan? Tidak ada yang salah dengan Xun Liuxing dan tulang terbakar, tetapi tidak ada yang salah juga dengan Zhang Yi dan aliansi manusia, yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke tempat ini. Hanya saja dunia ini begitu sangat kejam. Fatih Sugendo terisak tak terkendali. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kondisi mereka sangat buruk,
aku tidak tega melihatnya. Bawa mereka pergi sekarang juga. Li Yangyang memeluknya dan menghiburnya. Tidak apa-apa, kamu tidak bisa melihat meskipun kamu menutup mata. Profesor Leonardo da Vinci mengerutkan bibirnya, menunjukkan sama sekali tidak tertarik pada adegan cinta dan romansa ini. Apakah kalian sudah selesai berkelahi? Kalau sudah selesai, ayo kita pulang cepat. Ada yang harus kita urus nanti saat kita kembali. Paman Yu, yang mengenakan baju zirah berat, menatap Profesor da Vinci dan bertanya. Profesor da Vinci, apa maksud Anda? Mata ikan mati Profesor da Vinci melirik ke sekeliling. Apa itu pertanyaan? Kalau ada seseorang yang tidak ingin kita mengambil kembali percikan benih api itu, pasti ada sesuatu yang lebih besar lagi yang sedang menunggu kita. Wajah Paman Yu juga berubah serius. Apapun situasi yang akan kami hadapi, kami tidak akan mundur. Dia menatap lengan mekaniknya dan berkata dengan suara berat. Aku juga ingin membuktikan kekuatanku saat ini dengan pertarungan besar. Dengan setiap peningkatan pada armor Dewa Iblis, kekuatan tempur Paman Yu yang sesungguhnya telah mendekati level uskup putih. Namun, tingkat pertumbuhan Zhang Yi terlalu cepat, sedemikian rupa sehingga dalam pertempuran skala kecil, dia, Liang Yu, dan Hua Hua tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sama sekali. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersiap untuk bertempur, dan menunggu kesempatan yang tepat untuk bergerak membantu. Fan Gu berlutut di tanah, tangannya berlumuran darah. Zhang Yi telah berhenti menyerangnya, dan Fan Gu memaksa otot-ototnya mengepal, yang menghentikan pendarahan untuk sementara. Tetapi meneruskan perjuangan itu sama sekali tidak mungkin. Ujung jarinya mencengkeram tanah erat-erat, matanya berkilat penuh kebencian dan kesakitan. Xun Liuxing dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya, lembut namun tegas. Sudah cukup, tulang terbakar. Katanya lembut, suaranya bergetar karena air mata, namun tetap lembut. Jangan berjuang terlalu keras lagi, aku tidak ingin melihatmu mati. Tulang terbakar menggelengkan kepalanya, giginya terkatup sangat keras hingga menimbulkan suara gemertak. Matanya tertuju pada Zhang Yi, seolah-olah dialah sumber segala takdir. Tidak. Aku tidak bisa berdamai. Xun Liuxing baru saja mendapatkan kembali penglihatannya, dia baru saja bisa melihat dunia ini lagi. Tapi kenapa? Kenapa dia harus mati? Suaranya serak, dengan rasa darah yang seperti logam, bagaikan suara gemuruh yang meledak dari kedalaman dada yang hancur. Mendengar kata-kata ini, Xun Liuxing akhirnya tidak dapat menahan air matanya dan mengalir di pipinya. Dia perlahan berbalik dan menatap Zhang Yi. Sahabat penduduk bumi. Ini pertama kalinya dia memanggil Zhang Yi dengan nama itu, suaranya dipenuhi permohonan dan tekad. Aku tahu kau akan membawaku pergi, aku tahu takdir telah membuka jalan. Tapi, bisakah kau memberiku waktu 1 hari saja? Alis Zhang Yi berkedut sedikit, tatapannya dalam saat dia menatapnya dalam diam. Waktu dalam sehari? Xun Liuxing mengangguk, air mata mengalir di matanya, bibirnya yang sedikit gemetar terbuka lembut. Yah, hanya 1 hari saja. Aku ingin melihat dunia ini sendiri. Aku ingin melihat gunung, bintang, bunga, dan sungai. Sekalipun hanya 1 hari, aku ingin menggunakan mataku sendiri untuk mengingat keindahan dunia ini. Bab 2408 dalam 1 hari 2. Suara Xun Liuxing itu semakin lama semakin lembut, namun pukulannya ke hati orang-orang bagaikan palu yang berat. Kumohon tolong berjanjilah padaku. Aku berjanji setelah melihat dunia yang sebenarnya selama sehari, aku akan patuh kembali bersama kalian. Lembah itu pun menjadi hening sejenak. Fan Gu mengangkat kepalanya, secercah harapan terakhir menyala di matanya. Air matanya yang berdarah menetes ke dagunya, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sekalipun takdir tidak dapat diubah, dia setidaknya harus memberi waktu sejenak untuk percikan api itu. Percikan api, Xun Liuxing. Namanya sendiri sudah meramalkan takdirnya. Bunga-bunga bermekaran dengan indahnya, tetapi keindahannya cepat berlalu, bagaikan bintang jatuh yang melesat di langit. Zhang Yi hanya berdiri diam di sana, seolah sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengangguk perlahan. Baiklah, aku berjanji padamu. Dengan keadaan yang sudah sampai pada titik ini, penyihir malam tidak lagi melindungi tulang terbakar dan Xun Liuxing, dan semuanya kini berakhir. Selama mereka berada di bulan ini, mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kedengarannya cukup tragis, tapi Zhang Yi tidak bisa berbuat apa-apa.
Dia merasa sedikit kasihan pada mereka, tapi dia tidak akan berubah pikiran. Anggap saja itu perbuatan baiknya untuk terakhir kali. Xun Liuxing membeku, air mata mengalir, dan senyuman yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Tatapan Zhang Yi tenang, suaranya rendah namun tegas. Tapi kami akan bersamamu. Dunia yang ingin kau lihat, kami akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Air mata Xun Liuxing akhirnya mengalir, dan dia memeluk Fen Guo erat-erat, tubuhnya gemetar karena gangguan emosi. Tulang terbakar perlahan mengangkat tangannya dan memeluk Xun Liuxing dengan hati-hati, seolah takut kehilangan segalanya di hadapannya. Sang penyihir malah menyaksikan dalam diam, dengan ekspresi yang tidak terlukiskan di wajahnya. Matanya menyimpan rasa iba dan sedih. Zhang Yi tiba-tiba menoleh, menatap penyihir malam, dan perlahan berkata, "Kau dulunya pendeta bulan hitam pertama. Bisakah kau ceritakan kenapa kau menyerahkan identitasmu dan datang ke sini sendirian?" Mata penyihir malam berkedip sedikit, dan setelah beberapa lama, dia berbisik. "Karena aku telah melihat masa depan." Suaranya terdengar mendesah pelan, seolah-olah udaranya sendiri menjadi berat. "Aku melihat takdir yang tidak dapat terhentikan. Dewa Iblis Samael suatu hari nanti akan terbebas dari segelnya. Baik kekaisaran bulan cerah maupun kekaisaran bulan gelap, akan hancur berkeping-keping saat waktu itu tiba. Semua pengorbanan, semua upaya, semua pertumpahan darah. Semuanya hanya akan menjadi ketiadaan." Dia mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju ke kejauhan, seolah-olah dia telah menembus waktu dan ruang untuk melihat bencana yang akan datang. "Dulu aku berpikir dengan meninggalkan posisiku dan bersembunyi jauh di dalam hutan matahari gelap ini, aku bisa melupakan pertanda-pertanda itu. Tapi sekarang sepertinya aku tidak bisa menghindarinya. Roda takdir akan terus berputar, menghancurkan semua yang ada di jalurnya." Suaranya perlahan tercekat, tetapi dia tetap tenang. Ekspresi Zhang Yi berubah sedikit rasa dingin terpancar di matanya, tetapi dia tidak mempermasalahkannya lebih jauh. Dia tahu bahwa beberapa hal tidak perlu dikatakan langsung pada saat itu. Mereka telah menyegel Dewa Iblis Mammon. Akan tetapi, menurut para klan naga Qinling, hal itu hanya menunda pembukaan segel oleh Mammon selama 100 atau 200 tahun. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa ketujuh Dewa Iblis itu akan lepas dari segelnya. Bahkan klan Yihen tidak dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, penyihir malah menyadari bahwa bahkan perlindungan mereka selama miliaran tahun, tidak dapat sepenuhnya menyegel Samael. Para Titan Drucker mampu melahap segala sesuatu di dunia material. Kekuatan segel itu bagaikan menambahkan bahan bakar ke api, terus-menerus menguat, lalu terus-menerus dilahap oleh para Titan Drucker. Oleh karena itu, setiap kali para Titan Druk melepaskan segelnya, mereka menjadi semakin kuat. Ini adalah dunia yang pada akhirnya akan hancur. Sang penyihir malah menyaksikan babak akhir yang tanpa harapan itu, dan akhirnya memilih untuk menyerah pada takdir. Akan tetapi, Zhang Yi tidak akan memiliki pikiran yang tidak ada gunanya seperti itu. 200 tahun? 300 tahun? Apakah hidupnya akan mampu berlanjut sampai saat itu? Seharusnya tidak ada masalah. Karena seiring bertambahnya kemampuan Youker, struktur biologis Zhang Yi dan yang lainnya juga dioptimalkan secara bertahap. Pemanjangan telomer, peningkatan aktivitas sel, dan mungkin suatu hari nanti, mereka bahkan dapat mencapai keabadian seperti ras ephemeral. Bertahan hidup pun tetaplah hidup. Jadi, kenapa Zhang Yi harus pesimis? Dunia ini tidak pernah benar-benar berakhir, orang-orang dari setiap era telah bertahan hidup. Paling buruknya, jika dunia hancur, Zhang Yi akan membawa orang-orang di sekitarnya, dan melarikan diri ke surga terpencil untuk melanjutkan hidup. Zhang Yi menatap pasangan muda yang berpelukan di depannya, tetapi tidak mengganggu momen mesra mereka. Lancelot mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. "Berapa lama lagi mereka akan terus berpelukan?" Raja Arthur menatapnya. "Tidak ada bedanya kalau kita menunggu sedikit lebih lama. Biarkan mereka menikmati momen kebebasan yang langka ini." Tepat saat malam tiba, langkah kaki bergema dari mulut lembah gelap. Sosok yang dikenalnya menuntun mereka berdua masuk ke dalam. Raja Arthur dan Saladin berbalik dan saling memandang dengan terkejut. Apakah benar-benar ada yang selamat? Ketika mereka melihat siapa kelompok orang itu, mata mereka langsung terbelalak karena terkejut. Orang-orang yang datang adalah Gao Changkong, Gumen, dan Batu. Raja Arthur tidak memiliki kesan mendalam tentang Gao Changkong, di seluruh Barata, hanya indera yang layak diingatnya. Adapun Gao Changkong, dia samar-samar tahu bahwa orang itu adalah orang kelas 2 dengan kemampuan lumayan.
Tapi sekarang Indra tidak ada di sini. Jadi apa masalahnya dengan Gao Changkong ini? Baik Raja Arthur maupun Saladin tidak terlalu memperhatikan urusan Gao Changkong. Untuk orang-orang berkaliber ini tidak sepadan dengan waktu dan usaha mereka. Namun, saat Zhang Yi dan Yang Xinxin melihat Gao Changkong, mata mereka menampakkan pandangan penuh arti. Mereka lebih tahu daripada siapapun, sejauh mana kekuatan Gao Changkong telah tercapai. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dia sekarang memiliki kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan Indra dan naik ke posisi penguasa Bharata. Kukira kalian sudah mati di luar sana. Atau pikiran kalian sudah rusak dan kalian telah menjadi rasul-rasul gelap. Zhang Yi berkata sambil tersenyum tipis dan nada tenang. Pandangannya dari atas menyapu seluruh lembah dan saat mendarat pada Zhang Yi, ekspresinya sedikit melunak. Gao Changkong terkekeh pelan. Bagaimana aku bisa mati semudah itu? Apakah kau lupa kalau aku bisa melihat masa depan? Zhang Yi berbalik, tatapannya mantap, dan mengangguk sedikit. Itu benar, kamu memang sangat mampu. Berkat bantuan Anda pula kami dapat sampai ke titik ini. Sebelum berangkat, Zhang Yi menyuruh Yang Xinxin menembakkan anak panah ke arah Gao Changkong, mengendalikannya untuk mengaktifkan kemampuan deduksi reinkarnasi. Berdasarkan hal itu, mereka dapat menyimpulkan arah perkembangan masa depan yang paling mungkin terjadi. Kemampuan ini sangatlah tepat dan efektif. Kecuali jika berhadapan dengan pengguna kemampuan manipulasi waktu yang lebih kuat, umumnya itu tidak akan menyimpang dari kenyataan. Meskipun tidak seperti kemampuan Indra, yang memiliki prediksi akurat tentang masa depan yang jauh, dia ada di sini untuk membantu Zhang Yi melihat banyak hal dengan jelas. Kemampuan Gao Changkonglah yang memungkinkan Zhang Yi melihat kebenaran di balik kematian bulan gerhana dan pengiriman mereka ke hutan matahari gelap. Kalau tidak, bagaimana Zhang Yi bisa memasuki hutan matahari gelap dengan begitu tenang? Senyum muncul di bibir Gao Changkong, senyum yang tetap tangguh bahkan setelah mengalami perang dan pembantaian. Kita memiliki tujuan yang sama, jadi tidak perlu sungkan-sungkan. Lagi pula, aku juga butuh bantuanmu. Bab 2409 dalam satu hari 3. Suasana di lembah itu berangsur-angsur menjadi tenang. Angin malam menyapu bau darah dan suasana yang menyesakan, hanya menyisakan rasa gelisah dan harapan yang tidak terlukiskan. Penindasan yang sangat menyiksa itu telah berakhir. Adapun Zhang Yi dan kelompoknya, mereka merasa lega dan penuh harapan. Mereka telah menyelesaikan misi mereka, dan Zhang Yi telah mendapatkan banyak hal setelah tiba di hutan matahari gelap. Dengan begitu banyak sumber yang kuat, dia menghasilkan banyak uang, dan dia senang melakukan kebaikan dan membiarkan Xun Liuxing menikmati hidup sedikit lebih lama lagi. Setelah menjelaskan situasi saat ini kepada kelompok Gao Changkong, mata Gumen menunjukkan sedikit simpati, tetapi dia segera menahannya. Setelah bertahan hidup selama 5 tahun di tengah kiamat, dan mengatasi kesulitan yang tidak terhitung jumlahnya bersama Gao Changkong, tekadnya telah menjadi sekuat besi, dia bukanlah ratu yang lemah. Percakapan berakhir, dan Zhang Yi mulai menghitung mundur hingga akhir hari. Dia menggunakan perangkat pintar untuk memproyeksikan jam hitung mundur 24 jam, yang ditampilkan di atas semua orang. Ayo pergi. Untuk sisa waktu ini, kami akan memastikan kalian tidak diganggu oleh siapapun, dan bisa menikmati waktu pribadi kalian bersama dengan tenang. Zhang Yi berkata dengan tenang. Fan Gu mengepalkan tangannya, matanya berkilat penuh kebencian, tetapi Xun Liuxing menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya padanya. Terimalah takdirnya, dia hanya ingin menikmati hari-hari terakhir hidupnya. Jika tulang terbakar terus melawan, mereka bahkan tidak akan bisa menikmati hari terakhir mereka. Fan Gu menggertakkan giginya dan mengangguk tak berdaya sebagai tanda setuju. Dalam perjalanan keluar dari hutan matahari gelap, cahaya bulan tampak dingin dan jernih. Malam seolah telah kehilangan aura darah dan perang, tetapi masih diselimuti rasa penindasan yang kuat. Xun Liuxing dan tulang terbakar berjalan berdampingan. Mata gadis itu kembali dapat melihat berkat pengaruh kekuatan penyihir malam, dan kini terbuka lebar, dipenuhi rasa takjub dan rindu. Tulang terbakar menundukkan kepalanya, tubuhnya diselimuti jubah hitam, dan dia tidak pernah sepenuhnya melepaskan rasa rendah diri di hatinya. Zhang Yi dan kelompoknya mengikuti mereka dari kejauhan. Dia mengobrol dengan Gao Changkong dan lainnya. Apakah Indra sudah mati? Zhang Yi langsung ke pokok permasalahan begitu dia membuka mulutnya. Gao Changkong mengangkat sebelah alisnya, lalu mendesah dengan sedikit penyesalan. Itu hampir saja. Aku sudah merencanakan semuanya dengan sangat detail, tapi kemampuan orang itu terlalu sulit untuk dibunuh. Indeks kemampuan supranatural Indra tidaklah terlalu tinggi.
Jika dia meninggalkan kerajaan Bharata dan tidak memiliki dukungan iman, kemampuan bertarungnya hanya akan dianggap kelas 2 di dunia manusia. Namun, dia sangatlah tangguh. Sebagai seorang rasul alami, kemampuannya memungkinkan dia melihat jalan di depan, sehingga dia selalu dapat memilih jalan yang lebih aman. Dia juga salah satu dari sedikit lawan yang selamat dari konfrontasi langsung dengan Zhang Yi. Zhang Yi tahu betul bahwa Gao Changkong akan memberontak cepat atau lambat, dia hanya menggunakan Bharata sebagai batu loncatan. Dan suatu hari, ketika dia sudah cukup kuat, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam pada Zhu Zheng dan yang lainnya. Itu telah menjadi obsesi baginya untuk dijalani. Karena Indra belum mati, kamu tidak akan bisa tinggal di Bharata lagi. Apa rencanamu selanjutnya? Gao Changkong menatap Zhang Yi dan bertanya dengan nada bercanda. Bagaimana kalau aku kembali ke kerajaan Huasu? Bagaimana menurutmu? Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan tatapan tajam Zhang Yi tertuju padanya. Kembali ke kerajaan Huasu? Apakah kau serius? Kembali ke Jiangnan dan membunuh Zhu Zheng? Gao Changkong menurunkan kelopak matanya, dan suaranya menjadi agak dingin. Apakah dia penting bagi Anda? Tentu saja, dia itu tidak penting. Zhang Yi menjawab tanpa ragu. Tapi kenapa aku harus percaya padamu? Kau terlalu licik dan licin. Kau takkan berhenti untuk mencapai tujuanmu. Jika kau kembali ke kerajaan Huasu, ke wilayah Jiangnan, aku tidak akan merasa nyaman memiliki orang yang licik seperti itu di sisiku. Gao Changkong tetap diam. Dia berjalan berdampingan dengan Zhang Yi tanpa bersuara, kepalanya tertunduk, tampak tenggelam dalam pikirannya. Zhang Yi tidak tahu bagian mana dari kata-katanya yang menyinggung, tetapi dia terlalu malas untuk bertanya. Setelah beberapa lama, Gao Changkong tiba-tiba berkata kepadanya. Apakah menurutmu aku menginginkannya? Suaranya dipenuhi ketidakpuasan dan penolakan. Zhang Yi melihat tatapan penuh kebencian dan kemarahan terpancar di matanya. Saya pernah menjadi bintang basket yang terkenal, saya punya jutaan pengagum, dan saya punya keluarga yang luar biasa. Tapi bagaimana jika suatu hari, seperti yang saya alami, Anda menyaksikan orang-orang yang Anda cintai, atau teman-teman Anda dibunuh tepat di depan mata Anda, dan Anda tidak berdaya untuk berbuat apapun? Zhang Yi, jawab aku. Apa kau masih bisa memaafkan orang yang menyakitimu, keluargamu, dan teman-temanmu? Bisakah kau memaafkannya? Bisakah kau mengampuninya? Suara Gao Changkong semakin terdengar gelisah, seolah-olah dia sedang menanyai seseorang, atau mungkin melampiaskan kekesalannya. 5 tahun telah berlalu sejak kiamat. Dia selalu tampil sebagai seorang tiran yang licik dan kejam, baik di wilayah Jiangnan maupun saat dia melarikan diri ke Bharata. Gao Changkong selalu berpura-pura. Agar tidak memperlihatkan kekurangan atau kelemahannya, dia menyembunyikan semua kelemahan batinnya. Hanya ketika menghadapi Zhang Yi, seseorang yang mengenalnya dengan baik dan lebih kuat darinya, Gao Changkong dapat mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Atau mungkin dia tahu bahwa Zhang Yi adalah orang yang sama dengannya. Zhang Yi berkata dengan tenang. Tentu saja tidak. Aku akan menjadi lebih kejam darimu. Namun Zhang Yi mengangkat bahunya. Di sisi lain, saya tidak tertarik berempati kepada siapapun. Saya tidak akan mengubah pendirian saya hanya karena saya mengasihani siapapun. Karena aku hanya peduli pada diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku. Perspektif orang selalu ditentukan oleh keadaan mereka sendiri, bukan? Gao Changkong perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatap langit dan berkata, benar sekali. Orang-orang hanya perlu memikirkan diri mereka sendiri. Siapa yang peduli dengan orang lain? Jadi, saya akan terus melakukan segala sesuatunya dengan cara saya sendiri. Gao Changkong tersenyum dan menatap Zhang Yi. Bajingan tua di wilayah Jiangnan itu, semua orang yang terlibat dalam kematian orang tuaku, aku akan membunuh mereka semua suatu hari nanti. Lakukanlah sesukamu, apa hubungannya denganku? Zhang Yi berkata dengan acuh tak acuh. Tapi tanpa persetujuanku, apakah kau berani memasuki wilayahku? Tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Nanti kau akan tahu sendiri betapa kuatnya naluri teritorial Raja Binatang Buas. Gao Changkong menarik napas dalam-dalam, dia tentu saja tidak memiliki sumber daya untuk menantang Zhang Yi saat ini. Baiklah, kita tunggu saja. Tapi Zhang Yi, aku tidak pernah ingin menjadi musuhmu. Kita lihat saja nanti saat waktunya tiba. Zhang Yi tertawa meremehkan. Saat mereka mencapai tepi hutan matahari gelap,
bayangan di hutan perlahan menipis. Zhang Yi tiba-tiba berhenti, alisnya sedikit berkerut. Aura aneh terpancar dari udara, fluktuasi yang disebabkan oleh penyebaran polusi mental yang ekstrim. Mengikuti jejak bau itu, mereka menemukan sesosok tubuh yang sekarat di tepi danau yang telah kering. Itu adalah Jenderal Gu Cheng, seru Benjamin Morgan.